Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabihah Rahma Fauzia dengan NIM 12062200017. Mohon maaf untuk telat mengumpulkan tugasnya dikarenakan tadi ada kendala teknis dari Zoom-nya tidak bisa ke-record, jadi untuk videonya tidak ada output audionya. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan project tentang analisis segmentasi calon pemegang kartu kredit berdasarkan karakteristik finansial menggunakan algoritma K-means. Untuk deskripsi singkatnya, proyeknya ini adalah proyek analisis ini disusun sebagai tugas akhir mata kuliah Machine Learning Program Studi Sains Data 2022 Telkom University Surabaya. Proyek ini dibuat oleh saya pribadi dengan dataset yang saya ambil dari sebenarnya datanya berasal dari repositori UC Irvine Machine Learning. Ini untuk linknya saya taruh di deskripsi. Nah, untuk tampilan dari linknya seperti ini. Jadi nanti bisa di-download, langsung di-download datanya. Tapi kemudian ada yang sudah membersihkan data tersebut yang bernama Samuel Cortinhas di Kaggle. Jadi saya juga akan mencantumkan link data yang sudah di-clean. Nah, itu seperti ini ya. Jadi datanya ada beberapa kolom dan juga ada beberapa baris. Oke, untuk alur analisisnya yang pertama data preparation, kemudian ada EDA, exploratory data analysis, kemudian langsung menggunakan clustering untuk segmentasi user dan interpretasi hasil dan juga dokumentasi. Untuk dokumentasi saya hanya dokumentasi di Colab dan juga menggunakan GitHub ini. Tapi saya juga mengupload untuk laporan projectnya di repository GitHub saya. Linknya saya akan taruh di deskripsi. Oke, di sini saya kasih markdown kalau misalkan teman-teman yang sudah buka GitHub saya, jadi bisa langsung buka notebooknya lewat page yang sudah saya taruh di sini. Nanti ketika diklik langsung masuk di Google Colab saya. Oke, di sini kita langsung masuk di Google Colab. Jadi untuk judulnya sendiri saya baca ulang kembali ya, analisis segmentasi calon pemegang kartu kredit berdasarkan karakteristik finansial menggunakan algoritma K-means. Untuk latar belakangnya sendiri, pengajuan kartu kredit itu merupakan salah satu layanan yang penting ya diberikan untuk masyarakat. Namun untuk proses penyetujuannya itu memerlukan analisis yang cermat agar sama-sama menguntungkan antara pihak user dan juga pihak penyedia. Jadi untuk dari sisi pihak penyedianya tidak salah dalam menilai kelayakan user. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis data calon pengguna secara komprehensif untuk mengetahui karakteristik mereka, salah satu pendekatan yang dapat digunakan itu menggunakan unsupervised learning, khususnya teknik clustering. Jadi bisa mengelompokkan calon pengguna ke dalam segmen-segmen yang memiliki karakteristik yang mirip. Dengan pengelompokan ini, perusahaan juga dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk setiap segmen, baik dalam hal promosi, mitigasi risiko, maupun pengembangan produk finansial. Oke, untuk disclaimer dalam project ini yang seperti saya katakan di awal tadi, untuk datasetnya kita menggunakan dataset yang sudah di-clean ya, yang sudah dibersihkan, yang dari Kaggle-nya Samuel Cortinhas ini. Oke, kemudian kita juga proses analisisnya mencakup eksplorasi data, analisis statistik, dan implementasi algoritma K-means clustering dari nol from scratch, jadi menggunakan tanpa library untuk membangun algoritma K-means-nya. Jadi untuk hasil akhirnya kita bisa memberikan insight tentang segmen pengguna dan juga karakteristik yang khas dari masing-masing cluster. Untuk rumusan masalahnya saya mengambil 4 rumusan masalah. Jadi untuk berapa rata-rata usia penghasilan, lama bekerja, dan juga calon pemegang kartu kredit. Kemudian apakah calon pemegang kartu kredit itu disetujui memiliki ciri khas tertentu dari sisi penghasilan, skor kredit, dan pengalaman kerja, dan seterusnya untuk rumusan masalahnya. Dan tujuan dari project ini itu adalah untuk mengetahui statistik dasar ya, seperti usia, penghasilan, pengalaman kerja, dan juga menganalisis perbedaan profil antara pengguna yang di-approve, yang disetujui, dan juga yang tidak disetujui dari beberapa fitur-fitur yang penting. Kemudian mengidentifikasi sejauh mana hubungan antar fitur numerik. Jadi kita melihat fitur numerik, analisis antar fitur numerik, jadi kayak dilihat fiturnya yang saling mempengaruhi itu yang mana gitu ya. Dan yang terakhir melakukan clustering terhadap calon pengguna kartu kredit untuk identifikasi segmen potensial berdasarkan karakteristik mereka secara menyeluruh. Jadi, seperti biasa untuk step pertama kita juga import library, Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, dan ini untuk scaling datanya nanti ya. Datasetnya karena sudah saya download dan juga saya upload di GitHub, jadi saya pakai link di GitHub saya. Jadi untuk datanya sendiri ada 690 baris dan juga 16 kolom. Di sini ada gender, age, depth, merit, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang ingin tahu penjelasan lebih lanjut tentang variabel-variabel yang ada di dataset ini, bisa dibuka laporan yang ada di GitHub. Di situ saya menjelaskan yang lebih detail ya, dari tiap-tiap variabel menjelaskan tentang apa seperti itu. Oke, selanjutnya untuk data preprocessing-nya, karena datanya sudah bersih dan sudah beberapa fitur sudah di-encode, jadi kita hanya ngecek-ngecek saja apakah ada missing value. Ya, ternyata sudah bersih, tidak ada missing value dari tiap-tiap variabel. Kemudian karena tadi ada tipe data yang float di beberapa variabel yang seharusnya integer, saya rubah ke integer dan juga saya rounding biar angkanya lebih bagus gitu aja sih. Oke, setelah dirubah jadinya ya ini seperti ini tipe datanya. Kemudian saya juga cek apakah ada data yang duplikat. Nah, di sini ternyata udah bersih ya, nggak ada data yang duplikat. Kemudian masuk di exploratory data analysis. Yang pertama saya melihat distribusi dari tiap-tiap variabel. Di sini ada distribusi gender, age, depth, merit, bank customer, years employee, prior default. Kalau misalkan pengen penjelasan yang lebih lengkap, mungkin bisa
cek di laporan, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke. Distribusi zip code dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi untuk yang fitur age itu sebarannya normal, kemudian mayoritas itu range dari 20 sampai 40 tahun. Berarti sebagian besar itu dalam usia yang produktif ya untuk usernya. Kemudian untuk fitur yang income dan debt ada condong ke kanan, yang artinya banyak pengguna berpenghasilan dan berutang rendah. Namun beberapa juga ada yang sangat tinggi. Oke. Untuk fitur dash employee juga memiliki distribusi miring ke kanan. Di sini menandakan bahwa banyak pengguna itu memiliki pengalaman kerja di bawah 5 tahun. Sementara itu, untuk credit score terlihat sebagai data discrete dengan nilai bulat bisa dikonversi menjadi tipe data integer. Nah, seperti ini. Jadi, saya lihat dulu untuk distribusinya itu seperti apa, dan saya memberi insight dari distribusi dari tiap-tiap variabel seperti itu. Kemudian, untuk jawaban rumusan masalah satu, berapa rata-rata usia penghasilan dan lama bekerja calon pemegang kartu kredit? Eh, ini untuk jawabannya. Jadi untuk rata-rata calon pengguna kartu kredit itu umurnya 31,51 atau 31,5 tahun, terus untuk income-nya 1.017 USD, dan juga yang sudah lama bekerja ya, lama bekerjanya itu ada di sekitar 2 tahun 18 bulan, 2,18. Untuk distribusinya seperti ini. Oke. Oke, nah ini karena distribusinya semuanya condong ke kanan, kemudian eh, untuk medianya ini bervariasi ya, mulai dari 28, 5, dan juga 1. Nah, tapi semuanya sama-sama ke kanan. Jadi sebagian besar pengguna itu punya penghasilan dan pengalaman kerja yang rendah, tapi terdapat sebagian kecil pengguna dengan nilai yang sangat tinggi, jadi kayak terdorong ke atas gitu. Oke, selanjutnya, apakah calon pemegang kartu kredit itu memiliki ciri khas tertentu? Nah, ini dari sisi income, credit score, dan juga lama bekerja. Nah, di sini karena untuk bagian approval-nya itu sudah di encode untuk 0 itu ditolak, yang 1 itu disetujui. Nah, dari grafik bar chart ini kita bisa simpulkan kalau misalkan penghasilan yang income-nya yang lebih besar, lebih tinggi, dan juga skor kreditnya yang lebih baik, yang lebih tinggi juga, dan pengalaman kerja yang lebih lama, ya. Jadi ini years employed itu lama bekerja. Pengalaman kerja yang lebih lama itu pengajuan kartu kreditnya lebih cenderung disetujui untuk individu dengan kondisi finansial dan riwayat kredit yang lebih stabil. Kemudian lanjut ke rumusan masalah ketiga. Apakah terhadap hubungan yang kuat antar fitur numerik yang digunakan dalam penilaian kelayakan pengguna? Nah, di sini saya mempresentasikan hasilnya itu menggunakan visualisasi heatmap korelasi. Jadi di sini kita tampilkan visualisasi heatmap-nya dan juga correlation score-nya. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk total keseluruhan antar fitur ini sedikit sekali yang mendekati satu ya, yang paling tinggi aja 0,39. Nah, ini bisa dilihat. Jadi bisa kita simpulkan kalau fitur-fitur numerik dari tiap-tiap variabel itu nggak memiliki korelasi yang sangat kuat satu sama lain. Jadi karena ini juga lah kita bisa punya alasan, kita bisa melakukan clustering ya karena ini. Jadi kayak korelasinya tuh nggak terlalu kuat antara satu sama lain, jadi kita belum tahu fitur mana yang saling berhubungan kayak gitu, karena semuanya lemah-lemah seperti itulah. Jadi langsung ke rumusan masalah yang keempat. Jadi bagaimana cara mengelompokkan calon pemegang kartu kredit menjadi beberapa segmen berdasarkan data mereka dan seperti apa ciri-ciri tiap kelompoknya. Untuk data preparation sendiri sebelum masuk ke bagian clustering, jadi saya menggunakan statistical testing ya, uji statistik menggunakan uji t-test. Kemudian untuk pengecekan datanya sudah tadi saya lakukan, dan setelah diuji pakai t-test, beberapa fitur-fitur yang perlu dimasukkan ke dalam clustering itu melakukan normalisasi min-max pakai min-max ya. Setelah bersih, nah baru kita masuk ke algoritma K-means. Setelah itu kita lakukan evaluasi pakai metode elbow dengan nilai SSE dan juga silhouette score. Setelah dievaluasi nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini hanya disclaimer saja ya. Tapi tetap saya berikan step-stepnya itu seperti apa. Dan saya juga melakukan principal component analysis PCA secara manual. Jadi biar bisa pemisahan clusternya biar bisa terlihat cukup jelas. Kemudian uh, saya melakukan relabeling ya berdasarkan rata-rata income tiap cluster. Jadi untuk hasil akhirnya nanti disclaimer. Jadi nanti ini ada 4 segmen utama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi untuk data uh, preparation-nya kan sudah tadi sudah dibersihkan dan lain sebagainya, kita juga sudah mengeksplor, kemudian kita masuk ke statistical testing. Jadi kita ambil semua kolom numerik kecuali kolom yang target ya, karena kita mau lihat yang approve sama not approve, jadi nggak pakai ini. Jadi semuanya yang integer dan juga float, kita nggak pakai data yang sifatnya objek gitu ya. Oke, kemudian sudah masuk. Setelah itu untuk hasil dari uji statistiknya seperti ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau lihat code-nya juga bisa saya publish di GitHub. Untuk linknya saya taruh di deskripsi seperti itu. Nah, untuk uji statistik semua fitur numerik itu bisa kita lihat bahwa fitur-fitur seperti age, income, years employed, debt, credit score, dan prior default itu punya skor p-value yang sangat kecil. Jadi menandakan bahwa mereka itu berkontribusi dalam membedakan karakteristik antar kelompok. Di sini bisa kita lihat kalau yang tidak itu hanya di driver's license dan juga gender. Jadi untuk dua fitur itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, jadi kita pakainya itu 10 10 fitur yang terpilih ya. Oke, kita masuk ke K-means clustering ya. Jadi ada age, income, years employed, debt, credit score, prior default. Nah, ini semua fitur yang
kecuali kecuali gender dan juga driver's license seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita normalisasi datanya. Kemudian di sini kita melakukan Kemin secara manual seperti ini. Setelah kita lakukan Kemin secara manual, kita PCA hasil dari Kemin-nya tersebut. Kemudian saya melakukan reliable cluster seperti ini. Dan untuk rata-rata fiturnya saya simpan di variabel cluster summary. Nah, ketika di call, jadi seperti ini. Nah, ini kenapa kok hanya 3? Karena ini awalnya saya coba-coba. Jadi kayak ngambil 3 cluster dulu. Apakah dari 3 cluster ini setelah dievaluasi, itu apakah lebih baik atau lebih baik mengambil cluster yang lain seperti itu ya. Kemudian saya lakukan evaluasi algoritma menggunakan silhouette score dan juga elbow method. Yang pertama saya menggunakan silhouette score. Nah, di sini bisa dilihat untuk skornya sendiri seperti ini, dan juga dari grafiknya itu ada lonjakan yang sangat besar antara klaster 3 ke klaster 4. Jadi gap antara klaster 3 dan 5 itu di klaster 4 ya. Jadi lonjakannya itu sangat 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 tinggi. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi klaster dengan metode elbow, itu bisa dilihat kalau grafiknya seperti ini. Bisa dilihat lekukannya itu ada di K sama dengan 4. Nah, di sini kenapa kok jumlah klasternya itu 2, 4, 6 dan juga 8? Karena angka-angka tersebut itu adalah eh, celah ya, maksudnya tengah-tengah antara seluruh klaster. Di sini kan ada 9 klaster ya, 1 sampai 9. Jadi kayak 2 itu ada di antara 1 dan 3, 4 ada di antara 3 dan 5, 6 ada di antara 5 dan 7, dan 8 itu ada di antara 7 dan 9 seperti itu. Nah, dari situ saya tampilkan skor SSE-nya. Nah, seperti ini, dan juga silhouette score-nya. Nah, untuk yang paling stabil antara SSE dan juga silhouette score itu ada di klaster nomor 4 dengan SSE 179,17 dan silhouette score-nya itu 0,5145. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kayak K4 itu adalah klaster yang baik untuk dipilih gitu lah, untuk mengelompokkan calon pengguna kartu kredit ya dalam proyek ini. Setelah dilakukan silhouette score dan juga elbow method, saya juga melakukan visualisasi silhouette score per data point. Tapi K sama dengan 4 ya, K-nya sama dengan 4. Ya, kita masukkan seperti ini untuk code-nya. Kemudian dari visualisasinya di sini bisa kita lihat kalau misalkan uh, sebagian besar data itu memiliki skor yang positif ya dan cukup tinggi. Ini menandakan bahwa struktur cluster saat K sama dengan 4 itu sudah cukup baik dan stabil. K sama dengan 4. Nah, tapi untuk disclaimer ini masih pakai 3 segmen ya. Ini cluster 0, cluster 1, cluster 2 karena untuk pemilihan cluster Kemins yang di awal itu K sama dengan 3. Nah, setelah dilakukan evaluasi ternyata yang bagus itu adalah menggunakan K sama dengan 4 atau cluster 4 seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di analisis hasil clustering. Untuk analisis hasil clusteringnya itu seperti ini. Jadi ada 4 segmen yang terdiri dari age, income, years employed, debt, credit score, period default, employed, merit, bank customer, dan juga zip code. Nah, selanjutnya kita lakukan visualisasi clustering ya, pakai PCA juga. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi untuk yang cluster 3 mayoritas ada di bagian sini. Untuk yang cluster 2 ada di bagian sini, dan juga cluster 1 di sini, cluster 0 di bagian di dekat cluster 1. Seperti ini untuk visualisasi hasil clusteringnya. Nah, kenapa ini kok terlihat tumpuk-tumpuk gini? Karena untuk ini kan 10 dimensi. Jadi makanya terlihat seperti tumpuk-tumpuk seperti ini gitu. Oke, jadi bisa dilihat kalau misalkan ini udah terkumpul di beberapa titik-titik sendiri. Jadi kita bisa mendeskripsikan kalau misalkan K sama dengan 4 itu jumlah klaster yang mampu merepresentasikan struktur alami dan data secara efektif. Kemudian kita analisis secara lanjut, kita lihat untuk komparasi rata-rata fitur per klaster. Jadi untuk age-nya itu seperti apa, income-nya seperti apa, lama bekerjanya seperti apa, kemudian hutangnya tiap klaster itu seperti apa, credit score seperti apa, dan beberapa variabel lain yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, dari masing-masing klaster kita itu mendapat interpretasi bahwa klaster 0 itu kita jadikan segmen yang finansialnya elit, segmen elit finansial. Kemudian klaster 1 itu segmennya stabil. Kenapa yang klaster 0 itu segmen elit? Karena pendapatan dan lama bekerja sangat tinggi, skor kreditnya juga tinggi, nggak punya histori gagal bayar, kemudian mayoritas sudah bekerja dan juga menikah, dan sangat cocok dijadikan target prioritas untuk persetujuan dan penawaran yang premium. Kemudian untuk klaster yang segmennya stabil, jadi di sini bisa kita lihat kalau misalkan seperti ini untuk deskripsinya. Kemudian di klaster 2 ada segmen rentan, klaster 3 itu ada segmen muda atau pasif. Nah, ini usia dan income-nya masih rendah, debt-nya juga rendah, skor kreditnya juga rendah karena masih muda juga, kemungkinan belum aktif, lama bekerja juga pendek karena juga masih muda. Ada kemungkinan untuk yang segmen muda atau pasif ini memang pengguna baru atau belum punya histori kredit ya, seperti itu. Oke, untuk jawaban rumusan masalah yang 4 sendiri, setelah dilakukan clustering dengan K sama dengan 4, analisis lanjutan itu menunjukkan bahwa setiap cluster memiliki profil yang unik ya, berdasarkan fitur seperti pendapatan, skor kredit, histori gagal bayar, status pekerjaan, dan lama bekerja. Jadi untuk ringkasan karakteristiknya itu seperti berikut. Dibagi menjadi 4 segmen ya. Ada segmen elit finansial yang punya karakteristik pendapatan tinggi, skor kredit baik, tidak memiliki histori gagal bayar, cocok menjadi prioritas utama. Kemudian segmen yang stabil, pendapatan dan skor kredit di atas rata-rata,
Nah, ini layak untuk disetujui dengan limit menengah. Kemudian segmen yang rentan itu skor kreditnya rendah, sering gagal bayar, dan juga punya hutang yang tinggi. Nah, untuk segmen yang rentan ini memang perlu penilaian risiko yang lebih ketat. Kemudian untuk yang segmen pemula atau pasif, ya untuk pendapatan masih rendah karena memang masih muda, dan juga untuk belum memiliki rekam jejak finansial yang kuat. Jadi ada potensial untuk pertumbuhan jadi user jangka panjang, asalkan memberikan ya penawaran yang memang bagus untuk mereka. Kesimpulan project yang saya kerjakan, project ini berhasil mengelompokkan calon pemegang kartu kredit ke dalam 4 segmen utama berdasarkan data historis dan karakteristik finansial mereka. Jadi dengan menggunakan algoritma K-means dan juga evaluasi menggunakan ilmu metode dan juga Silhouette score, dipilih jumlah klaster yang optimal sebanyak 4 klaster. Nah, setiap klaster itu menunjukkan profil yang berbeda. Untuk hasil segmentasi ini membuka peluang untuk memahami keragaman calon pengguna secara lebih mendalam dan menyusun strategi yang lebih personal, akurat, dan juga terukur. Untuk rekomendasi bisnisnya sendiri, setelah melakukan hasil analisis cluster, saya memberikan rekomendasi yang mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan kartu kredit ya. Jadi ada target yang prioritas untuk klaster 0 dan 1. Jadi bisa mengajukan pengarahan kartu kredit yang limit menengah hingga tinggi, bisa menawarkan program loyalitas, cashback, atau benefit yang eksklusif, dan gunakan channel komunikasi yang premium ya, seperti email atau telemarketing. Kemudian yang selanjutnya ada klaster yang rentan ya, atau klaster 2. Jadi untuk user yang berada di klaster 2 mungkin bisa diterapkan penilaian risiko yang lebih ketat sebelum menyetujui pengajuan kredit. Jadi jika disetujui itu memberikan limit yang rendah. Nah, dari limit rendah ini bisa dimonitor secara berkala apakah masih gagal bayar ataupun lebih lebih bagus ketika diberikan limit yang rendah. Jadi bertahap nih. Untuk selanjutnya menawarkan edukasi literasi keuangan atau program pemulihan kredit. Dan yang ketiga ada klaster pemula atau pasif. Jadi untuk yang pemula atau pasif mungkin bisa ditawarkan untuk produk entry level, misalkan kartu debit, kartu prabayar, atau kartu kredit yang pemula. Untuk selanjutnya bisa difokuskan untuk strategi nurturing agar mereka yang berada di klaster pemula atau pasif ini bisa berkembang menjadi pengguna yang aktif dan juga lebih stabil. Dan yang terakhir adalah optimalisasi operasional. Jadi bisa menggunakan hasil clustering ini untuk mengotomatisasikan segmentasi pengguna baru. Jadi bisa mengintegrasikan sistem ini juga ke dalam proses pengambilan keputusan di bagian kredit atau di bagian marketing. Jadi penutup dari saya malam ini dengan mengadopsi strategi berbasis segmentasi, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, menurunkan risiko kredit, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa dilihat di deskripsi untuk link projectnya saya cantumkan di sana. Ada laporan, ada dataset, ada juga link dataset dan juga codingan saya. Saya ulangi lagi untuk codingan mungkin bisa setelah klik di link GitHub bisa di klik link di Open in Collab ini ya. Jadi bisa langsung masuk ke Collab ini sisi approval analysis di situ. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.